Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to our video. We are from Group 2 from Teknologi Pengolahan Limbah Class with lecturer Didik Hari Nugroho, Magister of Teknik. Before the start, let us introduce ourselves. My name is Egista Kristi and my friend. My name is Prayus Nusantara. My name is Ahmad Arifuti. My name is Suci Permatasari. My name is Sofika Nusantara. Today we gonna some practice about wastewater treatment using ion exchange. Before we start our practice, let us introduce work safety equipment first. Choose. Sebelum memulai praktikum, ada hal penting yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu kita harus memenuhi K3. Jadi apa sih K3 itu? K3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja yang berfungsi untuk melindungi diri kita dari benda tajam, cairan asam, ataupun hal-hal berbahaya lainnya. Jadi apa saja sih peralatan K3 itu? Untuk yang pertama, yaitu ada helm. Helm berfungsi untuk melindungi kepala kita dari benturan ataupun benda-benda tajam yang berada di atas kepala kita, sehingga kepala kita itu aman dan tidak tergores sedikit pun. Selanjutnya yang kedua ada sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan kita atau kulit tangan kita dari cairan-cairan asam yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan tangan kita itu melepuh ataupun hal-hal berbahaya lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada wear pack. Wear pack berfungsi untuk melindungi badan kita dari goresan, benda tajam ataupun cipratan dari cairan-cairan asam yang berada di laboratorium. Kemudian yang terakhir yaitu ada sepatu safety. Sepatu safety berfungsi untuk melindungi kaki kita dari benda-benda yang berat yang dapat menyebabkan kaki kita tuh lecet ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan lainnya. Mungkin itu saja untuk peralatan dari K3. Ingat, jangan sampai kita lewatkan. Safety first. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ion exchanger ini, yang pertama ada kain lap yang digunakan apabila ada cairan yang tertumpah, kemudian gelas kimia 500 ml yang digunakan untuk menampung sampel, kemudian seperangkat alat waterproof scan. Ada beberapa parameter yang diukur yaitu pH, DO, TDS, dan HCl. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu air sumur utilitas. Kemudian sebelum saya menjelaskan prosedur kerja, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari alat ini. Prinsip kerja dari alat ini yaitu air dari kolom penampung akan dialirkan ke tabung ini yang akan melewati media filter berupa resin. Tujuan untuk menukarkan ion-ion bermotor pada sampel air tersebut. Pada resin anion yaitu memiliki muatan positif dan akan melepaskan muatan negatif berupa OH- dan Cl-. Dan pada prosedur kerja pertama-tama yaitu kita akan menghidupkan alat ini dengan cara mencolokkan kabel ini ke sumber listrik. Bisa kita lihat kontrol panel pada alat ini sudah menyala, yang berarti kita bisa melakukan praktikum pada kali ini. Langkah selanjutnya mengambil sampel dari sumber air dengan menggunakan gelas kimia. Selanjutnya, setelah mengambil sampel, kita akan menganalisis pH, NaCl, DO, TDS, dan juga turbidity pada sampel tersebut. Langkah selanjutnya, kita mengambil resin kation dan anion setiap 10 menit. Oke, baiklah saja kita akan melakukan pengecekan pada masing-masing sampel yang kita ambil tadi menggunakan alat waterproof scan. Nah, jadi pengecekan pertama ini kita akan mengecek air sumur, yaitu mengecek berupa pH, TDS, kemudian NaCl, lalu DO. Untuk pengukuran sendiri, kita langsung mengukur pada sampel yang ingin kita lakukan pengukuran. Kemudian pada alat kita tekan tombol F3. Kemudian alat akan membaca hasil pengukuran dan tiap parameter yang kita inginkan. Untuk pengukuran yang kalian dilakukan juga dengan cara yang sama. Berikut hasil data pengamatan yang kami peroleh. Grafik tersebut menggambarkan perubahan pH air sumur setelah proses pertukaran ion dengan resin anion pada berbagai waktu kontak. Grafik menunjukkan bahwa pH air sumur awal adalah 3,39. Setelah perlakuan dengan resin anion selama 10 menit, pH sedikit menurun menjadi 3,38. Namun pada waktu kontak 20 menit, pH meningkat menjadi 3,41 dan terus meningkat menjadi 3,44 pada waktu kontak 30 menit. Perubahan pH ini dikarenakan pada saat resin anion kontak dengan air sumur terjadi pertukaran ion yang melibatkan penyerapan ion-ion asam pada resin dan pelepasan ion-ion oksida atau OH-. Terjadinya penurunan pH pada 10 menit pertama mungkin disebabkan oleh belum stabilnya proses pertukaran atau adanya pelepasan ion asam dari resin pada awal kontak. Namun, seiring berjalannya waktu kontak,
20, dan 30 menit, resin anion semakin efektif menyerap ion-ion asam, sehingga meningkatkan konsentrasi ion hidroksida dalam air dan menyebabkan pH air meningkat. Peningkatan pH ini menunjukkan bahwa resin anion berfungsi mengurangi keasaman air sumur secara bertahap seiring dengan waktu kontak yang lebih lama. Grafik tersebut menggambarkan perubahan pH air sumur setelah proses pertukaran ion dengan resin kation pada berbagai waktu kontak. pH air sumur awal adalah 3,39. Setelah perlakuan dengan resin kation selama 10 menit, pH meningkat menjadi 3,5. Namun pada waktu kontak 20 menit, pH sedikit menurun menjadi 3,47 dan terus menurun menjadi 3,41 pada waktu kontak 30 menit. Peningkatan pH yang signifikan pada 10 menit pertama disebabkan oleh penggantian ion-ion hidrogen atau H+, yang menyebabkan keasaman air dengan ion-ion yang lain kurang asam atau netral oleh resin kation. Resin kation melepaskan ion-ion positif atau seperti natrium atau kalium ke dalam air sebagai pengganti ion-ion hidrogen yang diserap oleh resin. Penurunan pH setelah 10 menit disebabkan oleh beberapa faktor, seperti resin yang mulai jenuh dan kurang efektif dalam menukar ion hidrogen, atau adanya reaksi sampingan yang melepaskan kembali ion hidrogen ke dalam air. Selain itu, perubahan komposisi air dan kesetimbangan kimia seiring waktu juga dapat mempengaruhi pH. Grafik tersebut menggambarkan perubahan nilai TDS atau Total Dissolved Solid pada air sumur setelah dilakukan proses pertukaran ion menggunakan resin anion pada variasi waktu kontak. Grafik menunjukkan bahwa TDS air sumur meningkat setelah kontak dengan resin anion. Hal ini disebabkan oleh proses pertukaran ion, di mana resin anion melepaskan ion-ion tertentu ke dalam air sebagai pengganti ion-ion lain yang diserap oleh resin dari air sumur. Akibatnya, peningkatan TDS dapat mempengaruhi kualitas air meskipun proses pertukaran ion bertujuan untuk menghilangkan kontaminan tertentu. Peningkatan TDS ini dapat mempengaruhi rasa, bau, dan juga konduktivitas air. Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai TDS pada air sumur mengalami peningkatan setelah proses pertukaran ion dengan resin kation. Nilai TDS awal air sumur adalah 73,37 mg per liter setelah kontak dengan resin kation selama 10 menit. TDS meningkat menjadi 93,63 mg per liter pada waktu kontak 20 menit. Kemudian TDS sedikit menurun menjadi 93,3 mg per liter, namun kembali meningkat menjadi 93,9 mg per liter pada waktu kontak 30 menit. Hal ini terjadi karena pelepasan ion-ion dari resin kation ke dalam air selama proses pertukaran ion. Resin kation menukar ion-ion positif yang ada di air seperti kalsium dan magnesium dengan ion-ion positif lain yang terikat pada resin, biasanya ion natrium atau hidrogen. Grafik tersebut menunjukkan perubahan konsentrasi NaCl pada air sumur setelah proses pertukaran ion menggunakan resin anion pada berbagai waktu kontak. Konsentrasi NaCl awal pada air sumur adalah 73,93 mg per liter. Setelah perlakuan dengan resin anion selama 10 menit, konsentrasi NaCl meningkat menjadi 91,9 mg per liter. Selanjutnya, konsentrasi NaCl sedikit menurun menjadi 89,46 mg per liter pada waktu kontak 20 menit. Kemudian, kembali meningkat menjadi 91,31 mg per liter pada waktu kontak 30 menit. Peningkatan konsentrasi NaCl setelah perlakuan dengan resin anion disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, resin anion dapat melepaskan ion Cl- ke dalam air sebagai bagian dari proses pertukaran ion, menggantikan ion-ion negatif lain yang diserap oleh resin. Kedua, resin anion mungkin mengandung sejumlah kecil NaCl yang terlepas ke dalam air pada awal proses. Fluktuasi konsentrasi NaCl pada waktu kontak yang berbeda, penurunan pada menit ke-20 dan kenaikan kembali pada menit ke-30. Hal ini dapat disebabkan oleh kompleksitas interaksi ion dalam air dan resin, serta kemungkinan adanya proses adsorpsi atau desorpsi NaCl pada permukaan resin seiringnya waktu. Grafik tersebut menggambarkan perubahan konsentrasi NaCl pada air sumur setelah proses pertukaran ion menggunakan resin kation pada berbagai waktu kontak. Konsentrasi NaCl awal pada air sumur adalah 73,93 mg per liter. Setelah perlakuan dengan resin kation dalam 10 menit, konsentrasi NaCl meningkat tajam menjadi 97,74 mg per liter. Selanjutnya, terjadi penurunan konsentrasi NaCl menjadi 93,21 mg per liter pada waktu kontak 20 menit.
dan terus menurun menjadi 91,5 mg per liter pada waktu kontak 30 menit. Peningkatan konsentrasi NaCl pada 10 menit pertama disebabkan oleh resin kation yang melepaskan ion natrium atau Na+ ke dalam air sebagai pengganti ion-ion lain yang diserap oleh resin. Resin kation umumnya menggunakan natrium sebagai ion penukar. Penurunan konsentrasi NaCl pada waktu kontak selanjutnya, 20 dan 30 menit, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti resin yang mulai jenuh sehingga laju pelepasan ion natrium menurun, atau terjadinya proses adsorpsi NaCl oleh material lain dalam sistem. Kemudian selanjutnya yang dapat kita lihat pada layar yaitu grafik yang menggambarkan perubahan kadar DO atau dissolved oksigen pada air sumur setelah diproses dengan resin anion pada berbagai waktu kontak. Nah, pada kadar DO awal pada air sumur ini yaitu sebesar 3,86 mg per liter. Nah, kemudian setelah perlakuan dengan resin anion selama 10 menit, kadar DO meningkat menjadi 4,3 mg per liter. Kemudian kadar DO terus meningkat menjadi 4,33 mg per liter pada waktu kontak 20 menit, namun kemudian menurun menjadi 3,95 mg per liter pada waktu kontak 30 menit. Peningkatan kadar DO pada 10 dan 20 menit pertama dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Proses pertukaran ion itu sendiri dapat meningkatkan aerasi air atau resin anion mungkin mengandung oksigen terlarut yang dilepaskan ke dalam air selama proses pertukaran. Namun, penurunan kadar DO pada waktu kontak 30 menit mungkin disebabkan oleh konsumsi oksigen oleh mikroorganisme yang tumbuh di dalam resin atau oleh reaksi kimia yang mengurangi oksigen terlarut. Selain itu juga, perubahan suhu dan tekanan juga dapat mempengaruhi kadar DO dalam air. Nah, kemudian pada grafik yang ditunjukkan di layar ini pula, grafik ini menunjukkan perubahan nilai DO atau dissolved oksigen pada sampel air sumur setelah dilakukan proses perlakuan dengan kation selama beberapa interval waktu, yaitu 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Awalnya nilai DO pada air sumur tanpa perlakuan adalah 3,86 mg per liter. Namun setelah diberi perlakuan kation selama 10 menit, nilai DO meningkat secara signifikan menjadi 4,25 mg per liter. Peningkatan ini berlanjut dengan perlakuan selama 20 menit, yaitu menjadi 4,31 mg per liter dan mencapai 4,34 mg per liter pada 30 menit. Peningkatan nilai DO ini dapat dijelaskan karena perlakuan kation berpotensi memperbaiki kualitas air dengan mengurangi kandungan ion-ion logam berat atau kontaminan lain yang dapat menghambat kelarutan oksigen dalam air. Proses ini memungkinkan lebih banyak oksigen terlarut masuk ke dalam air karena berkurangnya zat-zat yang bersifat menekan kelarutan oksigen. Semakin lama waktu perlakuan, semakin besar kemungkinan ion-ion pengganggu diikat atau dinetralkan, sehingga meningkatkan kemampuan air untuk melarutkan oksigen. Oleh karena itu, terlihat tren peningkatan DO seiring dengan lamanya waktu perlakuan kation. Jadi, kesimpulan dari praktikum pertukaran ion menunjukkan bahwa baik resin anion maupun kation dapat mempengaruhi parameter kualitas air sumur. Secara umum, terjadi peningkatan pada nilai TdS, NaCl, dan DO setelah proses pertukaran ion, yang mengindikasikan bahwa adanya pelepasan ion dari resin ke dalam air serta peningkatan kandungan oksigen terlarut. Meskipun pH mengalami sedikit kenaikan, air tetap berada di dalam kondisi asam. Resin kation cenderung memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kenaikan pH dan konsentrasi ion dibandingkan resin anion. Variasi waktu kontak memberikan pengaruh yang tidak terlalu signifikan, namun waktu kontak 20-30 menit menghasilkan nilai yang lebih stabil. Okay guys, maybe that's all enough from Group 2. Thank you for watching. Enjoy your life. See you guys. Bye.